Mendadak ditangkapi, dites urin, diduga juga diperas sampai 32 miliar rupiah. Itu dialami para penonton asal Malaysia di gelaran Festival DWP 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Kasus ini pertama kali diungkap IDM Money Asia, sebut ratusan WN Malaysia jadi korban. Katanya, para penonton ini tiba-tiba dites urin, mereka pun diharuskan tetap bayar meski hasilnya negatif. Terkait kejadian itu, pihak penyelenggara pun klarifikasi. Katanya, itu di luar kendali mereka. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, bilang 18 polisi yang diduga terlibat penangkapan sampai pemerasan tengah diperiksa di Propam Polri. Kepercayaan publik adalah prioritas dan Polri berkomitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata, kata dia. Sebanyak 18 oknum anggota polisi ditangkap oleh Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia saat menghadiri konser Jakarta Warehouse Project atau DWP di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di malam hari ini ya. Jumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. 1 bulan lebih kita tidak upload video ya pemirsa. Biasalah, hilang mood saya pula gara-gara video saya terakhir kemarin itu pemirsa. Nah, hari itu saya terdetik hati mau membuat video. Sebenarnya ini tuh berawal dari unggahan seseorang yang saya nampak. Terus tuh saya justru pernah merasakannya sama suami saya. Nggak tahu kenapa, apakah ya ada istilahnya itu kayak kalian tahu tak? Ada istilahnya itu kayak kita benci sama seseorang tanpa kita tahu alasannya. Nah, jadi berita yang viral baru-baru ini kan 18 oknum polisi yang diduga memeras, melecehkan, mengugut, bahkan katanya kan mengintimidasi 400 lebih warga negara Malaysia. Gimana sih prosesnya itu bisa terjadi? Jadi pada tanggal berapa ya? 14 atau 13 Desember kemarin, kayaknya 13 sampai 15 Desember kemarin. Jadi ada katanya itu kayak electric dance, ya. Ada kalau di bahasa Indonesianya itu kayak di Jakarta Warehouse Project. Jadi dia kayak menampilkan ya beberapa DJ ya dari seluruh dunia di Jakarta gitu. Jadi bukan hanya dari Malaysia aja, ada dari Jepang, Kanada, pokoknya dari seluruh dunia deh, dari Eropa, dari mana aja. Mereka itu datang ke Jakarta untuk menghadiri acara ini pemirsa. Acara ini itu memang seru-seruan. Jadi orang Malaysia juga banyak yang datang ke sana. Dan pemirsa, saat acara berlangsung, tiba-tiba ada beberapa polisi itu yang datang memasuki kerumunan. Dan mereka itu kayak nangkepin orang gitu. Ditangkapinya, terus dimintanya dulu paspor. Dimintanya paspor, terus kemudian paspor itu tuh setelah dicek semuanya, mereka nggak langsung mengembalikannya gitu. Jadi ada beberapa orang juga dari mereka itu disuruh tes urin. Ya, tes urin apakah dia positif hisap dada atau tidak. Nah, ada setengah orang tuh walaupun dia negatif dada, ya negatif memakai barang terlarang, polisi tetap nggak mau memberikan paspornya gitu. Sebenarnya pemirsa, selain pihak imigrasi, nggak ada pihak yang lain yang berhak untuk menahan paspor kita, betul tak? Nah, jadi karena paspornya itu nggak dikembalikan, jadi datanglah kawannya yang Indonesia ini tuh nanya, kenapa nggak dikembalikan and bla bla gitu. Kayaknya dipermasalahkan, and then katanya mereka ini dibentak-bentak. Ada yang katanya itu sampai, istilahnya itu sampai dibuat takut gitu. Jadi mereka ini udah risau, ya kan? Udah risau, terus sama kawannya yang Indonesia itu datang. Rupanya polisinya itu meminta minimal satu kepala 200.000 atau sekitar 60 ringgit. Nah, baru dikasih uang 200.000, baru kemudian paspornya itu dipulangkan pemirsa. Dari hasil pemerasan kepada 400 warga Malaysia itu diperkirakan ya ke 18 polisi itu memperoleh sekitar 9 juta ringgit atau 32 miliar rupiah. Ngeri ya pemirsa. Apa tindak lanjutnya? Jadi kepala polisi di Metro Jaya ya di Jakarta udah menangkap ke-18 itu dan sampai sekarang itu masih mendalami peristiwa ini, kejadian ini pemirsa. Jadi dari sekian panjang kita cerita ini, saya tuh pernah berpengalaman sih. Saya naik motor sama suami saya ke imigrasi kemarin. Jadi kita tuh nggak bawa STNK, rotek motor ya.
Kita nggak bawa rotek motor, terus saya nggak pakai helm di belakang, hanya suami saya yang pakai gitu. Kalau kita ke Medan tuh, memang selalu ada razia untuk kendaraan bermotor. Jadi di stop lah kita pemirsa. Ya, kalau misalkan di Malaysia, saya nggak membandingkan sebenarnya ya. Saya hanya memberikan gambaran kepada kalian. Begini kalau di Malaysia dan begini pengalaman saya waktu di Indonesia gitu. Kalau di Malaysia, kebetulan kita nggak pernah kena saman yang seperti ini sih. Karena kita memang, kalau suami saya kan, karena kalau di Malaysia kan Rotexnya itu lekat di motornya. Ataupun dikunci. Rotexnya itu kecil, jadi lekat di kunci suami saya kemarin gitu. Jadi senang mau dibawa kemana-mana gitu pemirsa. Tapi biasanya lah, kita pernah kena saman macam lampu merah gitu kan. Biasanya mereka nggak akan meminta duit di tempat itu. Mereka akan memberi kita satu borang dan kita akan diarahkan ke pejabat mana harus membuat pembayaran. Betul tak? Nah, waktu kami terkena itu, saya memang udah bilang sama suami saya, awak diam, jangan cakap, saya bilang. Karena saya takutnya begini, nanti kalau pihak polis ini tahu suami saya ini warga asing, malah nanti mereka itu menjadi-jadi minta bayaran gitu kan. Waktu itu polisinya itu hanya ada 3 orang sih pemirsa, ya. Jadi kami di stop, and then ditanyalah saya yang menjawab pemirsa. Udah gitu pemirsa, suami saya ngomong, barulah dia tahu suaminya orang mana. Saya bilang dari luar negara, gitu ya. Barulah ditanya paspor ini itu bla 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 semua. Ya kan, saya tunjukkan lah, semuanya ada lah gitu ya kan. Terus dia bilang apa tahu? Ini kamu helm nggak pakai, katanya kayak gitu. STNK nggak ada, mana STNK-nya? Saya bilang tinggal, karena buru-buru tinggal. STNK nggak ada, helm nggak pakai, katanya gitulah ya kan pemirsa. Mintanya lah 500.000 di tempat itu juga. Udah gitu kata suami saya, hah? Apa dia cakap? Dia minta duit lah. Bukankah dia tulis apa kita punya salah, lepas nanti dia bagi borang, kita pergi bayar dekat mahkamah kah? Tenanglah, diam, saya cakap, saya udah tahu. Karena saya dulu waktu masih sekolah SMA, saya itu selalu kena yang seperti ini pemirsa. Jadi saya bilang, Pak jangan gini lah Pak, 500 nggak ada Pak, suami saya pun baru datang sini dan bla bla, saya bilang gitulah pemirsa kan. Nggak bisa ini kesalahannya, kau nampak kali kau belakang duduk kau nggak pakai helm kau, katanya gitu kan. Pak ini cuma ada uang kami Pak, saya kasihlah 50.000 pemirsa. Kau ini nggak pakai helm STNK, itu motormu motor curian kan, katanya gitu. Ya kalau bapak rasa motor curian ya udah, saya bilang gitu, tinggal kasih sini, kau ambil kuncinya, saya bilang. Ya kau agak-agaklah kau, janganlah kasih yang kayak gini, katanya. Dia minta 100.000, saya bilang nggak ada uang saya cuma ini Pak, uang kami tinggal 100. Kalau sama bapak kami kasih apa, minyak kami, saya bilang. Tawar menawar, kalian tahu. Tolonglah Pak, minta maaf Pak, tolonglah Pak, minta maaf Pak. Enggak lagi Pak, tolong Pak, minta maaf. Itu juga saya bilang 50.000 itu pun diangkatnya. Tahu kalian pemirsa. Cuman saya nggak ada niat istilahnya itu mempermasalahkan, karena dari segi saya juga memang salah gitu. Kalau enggak kan bisa aja kita viralkan kan. Nah hari ini juga saya baru cerita karena memang kebanyakannya oknum polisi di Indonesia itu seperti itu gitu pemirsa. Saya juga nggak tahu apakah mereka gajinya terlalu kecil atau mungkin karena tanggung jawab di rumah terlalu besar, tuntutan besar. Karena kawan saya kebetulan kawin sama polisi. Waktu saya dulu kerja di hospital, jadi katanya begini, aku suamiku, jadi suami itu polisi lalu lintas. Aku bilang sama suamiku, pokoknya satu hari kalau pulang kau harus bawa uang 500.000. Kata gitu, jadi ya udah dipalak-palaknya lah orang di jalan, betul tak? Mungkin nggak semua, hanya sebagian, tapi apapun, saya masih lagi harapkan ada segelintir lah, walaupun tak banyak, saya rasa ada lah polisi Indonesia yang masih diharapkan kejujuran dan kebaikannya, betul tak? So, untuk sore ini video cerita Kak Sri sampai di sini saja dulu ya. Bye. Anak saya sudah datang, sudah mulai rusuh.